Bab 514. Mati. Warrior yang melirik Derian Lu dan Raihan Sikong. Dua orang itu juga menatapnya saat ini, dengan rasa malu di mata mereka. Terlepas dari alasannya, bukanlah suatu kehormatan untuk meninggalkan rekan satu tim. Dan sebelum itu Jesse Lu dan Vita mau melepaskan mereka duluan. Dalam keadaan seperti itu, dengan kekuatan Jesse Lu dan Vita Mo pasti bisa mundur. Ya, tapi mereka berdua tidak melakukannya. Tapi dua pria itu melakukannya. Tetapi segera, hati yang bertahan hidup membanjiri hati yang malu, dan Derian Lu berkata, "Saudara Ye, masalah ini aku dan saudara Sikong yang salah. Kami mohon maaf. Kami tidak meminta saudara Ye untuk terus membawa kami ke reruntuhan pendekar suci, hanya berharap saudara Ye akan mengirim kami kembali ke kota Tianwu pertemanan cinta sebelumnya." Raihan Sikong juga berkata, "Kakak Ye, apa yang kita berdua lakukan sebelumnya memang tidak layak dilakukan oleh manusia, tetapi dalam situasi saat itu, kita berdua tidak punya cara lain. Jika kita tidak mundur, kita hanya akan menjadi beban mereka. Dengan mundur, sebaliknya, dapat mengurangi tekanan Nona Lu dan Nona Mo. Aku pikir siapapun dalam situasi ini pasti memilih yang sama dengan kita." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setiap orang memiliki pilihan sendiri. Kalian memiliki pilihan kalian sendiri. Aku tidak berhak untuk ikut campur, tidak memenuhi syarat, juga tidak dapat mengatakan bahwa pilihan kalian salah. Kalian harus menanggung konsekuensi atas pilihan kalian sendiri. Kalian memilih untuk meninggalkan mereka sebelumnya, jadi sekarang, aku memilih untuk meninggalkan kalian, itu adil." Warrior yang tidak terpaku oleh moralitas. Dalam keadaan hidup dan mati, dapat dimengerti bahwa lawan memilih untuk hidup. Tapi seperti yang dia katakan, setiap orang harus memikul tanggung jawab dan konsekuensi atas pilihan mereka. Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, wajah Derian Lu dan Raihan Sikong menjadi pucat. Keduanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Warrior yang sudah membawa kedua gadis itu pergi. Perlahan-lahan, ketakutan di mata mereka berubah menjadi kepahitan. Untuk menyelamatkan kita, itu hanya membutuhkan tangannya. Sungguh orang yang kejam, aku masih memohon paman untuk mengeluarkannya dari kota. Kalau tahu dia adalah orang yang begitu kejam dan tidak benar, seharusnya aku membiarkan pamanku membunuhnya di kota Tianwu," kata Raihan Sikong dengan marah. Melihat Warrior yang dan yang lain menghilang dari pandangan, kebencian di mata Derian Lu semakin kuat, tetapi segera, dia tidak punya waktu untuk membenci Warrior yang. Karena buaya-buaya pemakan manusia yang sebelumnya digoncang Vita Mo dengan keterampilan hitam tingkat langit itu muncul lagi, dan beberapa di antaranya mengejar Warrior yang. Tapi masih ada sebagian yang berenang ke arah mereka. "Saudara Lu, apa yang harus dilakukan?" Raihan Sikong berkata dengan ngeri. Di depan kematian, orang sering menunjukkan rasa malu yang bahkan tidak pernah mereka pikirkan. Melihat buaya pemakan manusia itu, Derian Lu memiliki tatapan mengerikan di matanya. Setelah ragu-ragu, Derian Lu tiba-tiba meraih bahu Raihan Sikong dengan satu tangan, kemudian tidak menunggu Raihan Sikong melawan dengan sekuat tenaga, menghantam perut Raihan Sikong, lalu langsung melemparkannya ke kelompok buaya pemakan manusia itu. Dua kematian lebih baik daripada satu kematian. "Saudara Sikong, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu." Setelah berbicara, sementara kelompok buaya pemakan manusia tertarik oleh Raihan Sikong, Derian Lu berbalik dan berlari. "Ah, Derian, aku akan menjadi hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi." Tak lama kemudian,
suara itu hilang. Terkadang, dalam menghadapi kematian, sifat manusia akan mengalami perkenalan baru. Ciu. Pada saat ini, awan tiba-tiba mendesis tajam, kemudian, dua sinar keemasan jatuh dari awan, dan dalam sekejap datang ke kepala Derian Lu yang melarikan diri dari jangkauan buaya. Tidak. Derian Lu memandangi dua sinar cahaya keemasan dan membuat suara terakhir yang memilukan. Boom. Sinar cahaya keemasan mengenai tubuh Derian Lu dan rohnya langsung binasa. Pada malam hari, bulan dan bintang-bintang tipis, dan sinar perak samar mengalir turun, rawa-rawa itu dingin. Mereka bertiga tidak melanjutkan perjalanan, karena pada malam hari mereka masih berada di rawa-rawa dengan buaya pemakan manusia di mana-mana, tidak diragukan lagi mencari kematian. Ye Yang, dengan kekuatan kita bertiga, bisakah kita benar-benar keluar dari rawa ini? Di jalan dekat rawa, 3 orang duduk di tanah. Vitamo memandangi rawa-rawa yang tak terbatas di sekelilingnya, bertanya dengan lembut. Meskipun mereka baik-baik saja sekarang, tapi itu tanpa menghadapi buaya pemakan manusia dewasa. Jika menemukan buaya pemakan manusia dewasa, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena setiap buaya pemakan manusia dewasa bukan hanya buaya terhormat, pasti ada banyak adik. Tentu saja bisa. Jesse Lu tertawa kecil dan berkata, "Vita, jangan khawatir, orang ini sangat kuat. Dengan dia, semua pemakan manusia dan buaya semuanya adalah awan." Terhadap Vitamo yang telah mengalami hidup dan mati bersamanya, dia telah menganggap satu sama lain sebagai teman. Warrior yang sedang bermeditasi dan berkultivasi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Benarkah? Vitamo melirik Warrior Yang dan bertanya pelan. Tentu saja. Jesse Lu berkata, "Aku memberitahumu, di dunia manusia, di antara generasi muda, tidak ada yang menjadi lawannya kecuali Irene An." Bagaimana dengan Warrior Yang? Warrior Yang, bukankah Warrior Yang? Suara batuk menyela kata-kata Jesse Lu. Mendengar peringatan Warrior Yang, Jesse Lu menyeringai. Dia belak-belakan dan hampir secara langsung mengatakan bahwa Warrior Yang adalah Ye Yang. Untungnya, itu berhenti tepat waktu. Jesse Lu berkata, "Itu, kecuali Warrior Yang dan Irene An." Vitamo memberi respon, lalu melirik Warrior Yang dan terdiam. Warrior Yang membuka matanya dan memelototi Jesse Lu. Bisakah wanita ini lebih pintar? Dengan IQ-nya, bagaimana dia bisa sampai di sini jauh-jauh dari wilayah selatan? Boom. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di kejauhan. Ekspresi Jesse Lu dan Vitamo berubah. Warrior Yang berkata, "Jangan khawatir, ada orang yang berkelahi dengan buaya pemakan manusia beberapa mil jauhnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, istirahatlah." Bertarung dengan buaya pemakan manusia. Ketika Jesse Lu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Dia berdiri dengan pedang dan berkata, "Ayo pergi ke sana segera." Ketika dia datang ke wilayah tengah, dia semakin menyukai pertempuran. Karena dalam pertempuran, dia dapat meningkatkan kekuatan dengan sangat baik. Apa yang akan kita lakukan? Warrior Yang mau tak mau bertanya. Tentu saja membantu. Jesse Lu berkata, "Begitu saja, kita semua adalah manusia. Jika mengalami kesulitan, bantu saja jika bisa." Warrior Yang benar-benar terdiam. Vitamo juga sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyukai temperamen Jesse Lu, karena bagaimanapun juga, dia lugas dan naif, jadi tidak banyak berpikir. Tapi terkadang itu terlalu naif. Ada apa?
Apa aku salah? Kata Jesse Lu. Warrior yang berkata, pertama-tama, orang-orang di sana tidak membutuhkan bantuanmu. Bahkan jika membutuhkan bantuan, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan itu atau tidak. Jika tidak memiliki kekuatan itu, meski pergi dan membantu, itu juga akan mati. Selain itu, sebaiknya menyingkirkan hati baikmu ketika berada di luar, karena hal itu mungkin membunuhmu. Hal-hal membalas dendam terjadi di dunia ini setiap hari, apa kamu mengerti? Jesse Lu duduk kembali di posisi semula dan melirik warrior yang sedikit tidak senang. Apakah menurutmu aku terlalu berdarah dingin? Tanya warrior yang. Kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak mengatakannya. Kata Jesse Lu. Dia benar-benar tidak berdaya dengan wanita ini. Warrior yang terdiam. Begitu pula dengan penguasa kota kuno, bagaimana dia bisa membiarkan putrinya keluar tanpa khawatir, tidakkah dia takut putrinya akan dijual? Pada saat ini, Vitamo berkata, Jesse, seseorang yang dapat pergi jauh ke dalam rawa dan melawan para buaya pemakan manusia, apakah kamu pikir mereka adalah orang biasa? Mungkin mereka melakukan suatu misi, mungkin sedang melakukan hal lain. Kalau kita ke sana, mungkin masih dianggap sebagai musuh oleh orang lain. Selanjutnya, jika lawan terlalu kuat dari kita, lalu terlalu mesum seperti Bhisma Yuan sebelumnya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku katakan hanyalah hipotesis, tetapi ini bukan tidak mungkin. Aku tahu kalian mengatakannya untuk kebaikanku, aku hanya ingin tahu, ingin pergi dan melihatnya. Kata Jesse Lu. Keingintahuan membunuh kucing. Kalau ada waktu luang, lebih baik duduk dan berlatih, kata warrior yang. Aku tahu, aku akan berlatih sekarang, ya. Jesse Lu memelototi warrior yang dan berkata dalam hatinya, setelah suatu hari aku lebih baik darimu, aku akan menghajarmu setiap hari. Biarkan kamu tahu bagaimana rasanya diajari. Di tengah malam, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Warrior yang membuka matanya dan melirik Jesse Lu dan Vitamo. Vitamo baik-baik saja, memegang tangannya erat-erat, jelas tidak tertidur. Tapi Jesse Lu sudah mendengkur. Wanita ini, apakah dia memiliki kepercayaan diri, atau benar-benar bodoh? Ini adalah rawa, dan kemungkinan ada tempat di mana buaya pemakan manusia muncul di sekitar. Dia bisa-bisanya tidur nyenyak. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berjalan ke sisi rawa dan menatap rawa di depannya. Mata warrior yang sedikit menyipit, gumpalan jiwa pedang dihilangkan, lala memasuki rawa dengan tenang. Kurang dari beberapa saat, pusaran pusat energi tiba-tiba muncul di rawa di depan mata warrior yang, kemudian gumpalan merah muncul di permukaan rawa. Jadi kamu sudah menemukannya. Pada saat ini, Vitamo muncul di belakang warrior yang dan berbisik. Warrior yang mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin aku berani tidur di tempat ini? Aku tidak bodoh seperti Jesse ini. Vitamo tertawa kecil, kemudian berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa seseorang sedang melawan buaya. Apakah itu seorang atau bukan? 3. 2 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya alam bangsawan. Kata warrior yang. Orang baik atau orang jahat? Warrior yang memutar matanya dan berkata, kamu memperlakukanku sebagai dewa. Vitamo terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, benar-benar tidak aman di tempat ini. Kamu tahu, manusia jauh lebih menakutkan daripada monster hitam. Tapi untungnya, ada kamu di sini. Apakah kamu memperlakukanku sebagai pengawal? Vitamo tersenyum dan berkata, itu benar.
Omong-omong, kamu jauh lebih menarik dari yang aku kira. Bayangkan. Warrior yang mengerutkan kening. Vita mau tertawa kecil dan berkata, tidak apa-apa, sudah terlambat, mari kita istirahat yang baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke posisi semula. Warrior yang melirik Vita Mo, lalu melemparkan pandangannya ke kejauhan, dan berbisik, mengapa wanita bertopeng di depan membuatku merasa sedikit akrab. Dengan cara ini, satu malam berlalu. Boom. Pada hari kedua, langit cerah, dan raungan membangunkan rombongan warrior yang bersambung.